warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Perlindungan Tanaman Ramah Lingkungan dari kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 4B dengan anggota kelompok saya Ajeng Widya Pratiwi, NIM 0401200547. Nama saya Faridatul Jannah dari kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 4B dengan NIM 0401200554 dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Eman Umran dengan NIM 0401200694. Saya Hurata Ayun Fatrohmi dari kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 4B NIM 0401200561. Nama saya Renali Damas Smite dari kelas PPB 4B NIM 0401200543. Pada video kali ini kami akan memaparkan bagaimana cara tumbuhan mempertahankan diri. Yuk simak videonya. Cara tumbuhan mempertahankan diri. Pertahanan atau defensi pada tumbuhan berfungsi sebagai pertahanan terhadap tubuh tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya, di mana sistem pertahanan tanaman juga merupakan proses koevolusi yang berlangsung secara berkelanjutan. Tujuan pertahanan tersebut yaitu untuk kelangsungan hidup dan atau reproduksi atau kebugaran tanaman di bawah tekanan predasi dari herbivora dan untuk melindungi tanaman dari herbivora. Komponen pertahanan tumbuhan. Yang pertama yaitu sifat-sifat struktural yang berfungsi sebagai penghalang fisik dan penghambat patogen masuk ke dalam tumbuhan. Yang kedua, reaksi-reaksi biokimia dalam sel yang beracun bagi patogen atau menciptakan kondisi yang menghambat perkembangan patogen. Selanjutnya yaitu kombinasi sifat pertahanan pada tumbuhan tergantung pada sebagai berikut. Yang pertama, umur tanaman. Yang kedua, jenis organ dari jaringan tumbuhan yang diserang. Yang ketiga, keadaan hara tumbuhan. Dan yang terakhir, kondisi cuaca. Pertahanan fisik atau mekanis merupakan penghalang atau struktur yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi kerusakan organ tanaman oleh herbivora. Misalnya duri, bulu halus, daun yang tajam, ataupun lapisan daging. Contoh dari pertahanan fisik yaitu putri malu atau mimosa. Tanaman mimosa memiliki strategi yang dirancang untuk mencegah herbivora untuk menggigitnya. Sel-sel mekanoreseptor khusus mendeteksi sentuhan dan menembakkan sinyal listrik melalui anak daun ke bagian dasar daun sehingga menyebabkan sel-selnya melepaskan partikel bermuatan listrik. Penumpukan muatan listrik tersebut menarik air keluar dari sel-sel dan sel-sel tersebut mengkerut, menarik anak daun hingga tertutup. Gerakan melipat ini membuat serangga kabur dan daun yang menyusut itu terlihat kurang menarik bagi hewan yang lebih besar. Contoh selanjutnya adalah kacang merah. Kacang merah memiliki pertahanan fisik yaitu kait kecil untuk menusuk kaki, kutu busuk, dan serangga lainnya. Contoh lain adalah tanaman tomat. Pada tanaman tomat terdapat kutu yang membunuh tanaman secara perlahan dengan menghisap sari daunnya. Tomat melakukan perlawanan dengan menggunakan pertahanan fisik dan kimia untuk mengusir serangga yang menyerang, di mana pertahanan kimia yang dilakukan adalah melepas senyawa yang memberi sinyal pada tanaman tomat di dekatnya agar mereka sendiri juga mengeluarkan zat pengusir serangga. Selain itu, tomat juga melakukan pertahanan fisik, yaitu pertahanan tanaman dimulai dari permukaannya, kulit yang menutupi batang pohon penuh dengan lignin. Jaringan kaku senyawa juga sulit dikunyah dan sangat kedap terhadap patogen. Yang kedua adalah daunnya, di mana daunnya dilindungi oleh cuticula lilin yang menghalangi serangga dan mikroba. Beberapa tanaman melangkah lebih jauh dengan struktur menyakitkan untuk memperingatkan calon predator. Yang ketiga adalah duri. Duri berfungsi untuk mencegah herbivora yang lebih besar. Untuk menangani hama yang lebih kecil, beberapa daun tanaman memiliki daun yang tajam yang berstruktur seperti rambut yang disebut trikoma. Pertahanan kimia. Pertahanan kimia merupakan hasil dari metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman. Suatu tanaman bisa memiliki ratusan pertahanan kimia yang berbeda. Pertahanan kimia dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pertahanan berbasis karbon dan pertahanan berbasis nitrogen. Contoh tanaman yang menggunakan pertahanan kimia adalah tanaman kapas. Tanaman kapas yang dikepung oleh ulat melepaskan campuran khusus yang terdiri dari 10 hingga 12 bahan kimia ke udara. Campuran ini menarik tawon parasit yang bertelur di dalam tubuh ulat. Tumbuhan mungkin tidak dapat melarikan diri dari lokasi serangan
atau melawan pemangsa dengan gigi atau cakar, tetapi dengan zirah yang kuat, persediaan senjata kimiawi yang memadai, sistem keamanan bersama, dan persekutuan lintas spesies. Tanaman tidak selalu mencari makanan yang siap santap. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalam.